Halo guys, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian bentuk, struktur, dan unsur kebahasaan karya ilmiah. Sebelum saya melanjutkan videonya, perkenalkan nama saya Yohana Wika Kristi Simatupang. Pengertian bentuk, struktur, dan unsur kebahasaan karya ilmiah. Pasti nih diantara kalian sering bertanya, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah rangkaian fakta yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan tujuan penulis untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian. Untuk karya ilmiah dapat ditulis karya ilmiah ini sering disebut karya ilmiah populer karena ringkas dan pembahasannya santai. Biasanya ditemui dalam media massa, koran, atau majalah. Bentuk populer digunakan untuk menyebutkan topik yang akrab, didengarkan dari masyarakat, atau disukai oleh sebagian besar orang. Karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dimengerti, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar tetapi tidak berbentuk sebuah gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. 2. Bentuk semi formal. Karya ilmiah semi formal adalah karya tulis dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Secara garis besar, struktur karya ilmiah semi formal terdiri atas 1. Halaman judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Pendahuluan, 5. Pembahasan, 6. Kesimpulan, 7. Daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semi formal umumnya digunakan dalam laporan biasa pustaka, 11. Lampiran-lampiran, 12. Daftar riwayat hidup. Selanjutnya ialah struktur karya ilmiah. Bagian penting dari struktur karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Judul, 2. Pendahuluan, 3. Kerangka teoritis, 4. Metodologi penelitian, 5. Pembahasan, 6. Simpulan dan saran, 7. Daftar pustaka. Dari ketujuh struktur karya ilmiah, pertama saya akan membahas 1. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Kedua, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali huruf pertamanya. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori wawasan. Mencakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesi. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai persiapan penelitian sumber data pengolahan sampai dengan pelaporan akhir. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya yaitu 1. Metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta
secara apa adanya tanpa artinya perlakuan apapun. 3. Metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Bahasan, bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pemikiran yang mengarahkan kepada simpulan. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber penulisan, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Unsur kebahasaan karya ilmiah. Salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna indah. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keagungan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reduktif. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Bye-bye.